Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat semua. Selamat datang, selamat malam, selamat hadir kembali di ruang berbagi homeschooling usia sekolah persembahan Rumah Inspirasi untuk membantu sahabat-sahabat semua untuk dapat mempelajari materi-materi Rumah Inspirasi yang luar biasa banyaknya, khususnya di homeschooling usia sekolah. Di dalam forum kali ini di ruang berbagi Rumah Inspirasi terdapat juga sesinya usia dini nanti di akhir bulan untuk di bulan Maret ini, dan kali ini kita akan seru-seruan bersama, kita akan belajar bersama. Sudah ada Kak Nur nih bersama kita. Halo Kak Nur. Halo Kak, selamat Gimana malam kabarnya hari ini Kak Nur? Alhamdulillah sehat, di sini lagi hujan deras ya. Mantap nih, sepertinya bisa jadi rata ya di tempatnya teman-teman. Teman-teman bisa merespon apa yang saya sampaikan kah? Apakah di kolom chatting ada? Silakan ya teman-teman. Kalau mau berkenalan, kalau mau menyampaikan domisilinya dan usia anaknya, silakan langsung sebutkan saja di kolom chatting supaya kemudian siapa tahu ketemu teman searea ya. Kayak siapa waktu itu ya yang sebelumnya tiba-tiba ada salah satu peserta masih sendirian di Padang, begitu bilang di Padang, teman-teman Padang langsung merespon dan akhirnya terjadilah konon kabarnya persahabatan terjadi, dan dari sanalah terjadi pertukaran energi yang baik di antara para praktisi homeschooling. Oke, syukurlah bersama Kak Nur kita akan belajar bersama ya teman-teman semua dan berbagi seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama malam hari ini. Sebelum kita buka sesi sharing dan diskusinya, silakan Kak Nur untuk menyampaikan apa tujuan dari program sharing homeschooling usia sekolah ini dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama malam hari ini. Silakan Kak. Oke, baik Kak Andito. Terima kasih untuk kesempatannya. Apakah sudah jelas suaranya? Mantap. Sudah. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling usia sekolah. Yang pertama anak saya usia 13 tahun dan yang kedua anak saya usia 11 tahun. Izinkan malam ini menjadi teman berbagi dan sharing teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak homeschooling usia sekolah. Posisi saya di sini bukanlah sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman belajar dari materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi, khususnya untuk homeschooling usia sekolah. Untuk pertemuan kali ini, tema yang akan kita pelajari bersama adalah mengenai merefleksikan dan merencanakan kegiatan bulanan dalam keseharian homeschooling. Teman-teman semua, pernahkah teman-teman merasakan seperti belum melakukan apa-apa di dalam keseharian homeschoolingnya? Pernahkah teman-teman merasakan bahwa sepertinya anak-anaknya mengisi kesehariannya hanya dengan bermain saja dan seakan-akan tidak mempelajari apa-apa? Bila ada yang pernah merasakan, apalagi bila teman-teman semua baru saja menjalani homeschooling dan mungkin masih terbiasa dengan pola terstruktur dan terjadwal rutin sebagaimana sekolah, hal itu adalah sesuatu yang wajar yang dialami dan dirasakan. Teman-teman semua, bagaimana yang tertulis di dalam materi-materi di dalam kelas Rumah Inspirasi, salah satu kelebihan dari homeschooling adalah kita memiliki kesempatan untuk lebih menjadikan keseharian sebagai alat dan pintu masuk belajar. Agar anak kita bisa menjadikan kesehariannya sebagai momen belajar, maka orang tua perlu melakukan refleksi kegiatan dan merencanakan apa yang akan menjadi kegiatan selanjutnya. Dalam kesempatan ruang berbagi homeschooling usia sekolah kali ini, yuk kita saling berbagi bagaimana metode atau teman-teman semua dalam melakukan refleksi maupun merencanakan kegiatan selanjutnya. Siapa tahu dengan berbagi, kita bisa saling memberikan semangat dan inspirasi, serta semakin menyadari bahwa bisa jadi momen refleksi adalah satu alat bantu yang dapat menjadikan keseharian homeschooling kita semakin lebih bermakna. Demikian sedikit pengantar malam ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Silakan Kak Andito. Ya, plus dulu dong buat Kak Nur sebagai fasilitator kita, sebagai teman atau pemantik diskusi kita di malam hari ini, dan terima kasih sudah mengawali proses sharing dan belajar homeschooling ini dengan menceritakan ya seputar tema merefleksikan dan merencanakan kegiatan bulanan yang akan kita bahas bersama di malam hari ini. Dan di ruang kelas, di ruang member, kalau teman-teman mengklik
katakanlah pesan WA dari kakak admin untuk kemudian masuk ke dalam web. Di situ sudah ada materi-materi, tidak semuanya, sebagian dari materi manajemen keseharian homeschooling yang relate, yang terkait dengan tema merefleksikan dan merencanakan kegiatan bulanan sebagaimana yang kita angkat di malam hari ini, karena materi-materi itu ada di dalam kelas manajemen keseharian homeschooling. Buat beberapa teman-teman yang mungkin baru bergabung di program coaching, mungkin belum sampai ke sana gitu ya, belum sempat membukanya, dan melalui kesempatan kali ini kita bisa ya asiknya belajar di rumah inspirasi ya begitu, bisa lompat-lompat ya sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah anaknya usia dini, belajar di usia dini dulu, di usia sekolah bisa belajar di usia sekolah dulu, mau manajemen diri orang tua dulu bisa masuk ke manajemen keseharian homeschooling, bisa mungkin sekarang ada sebagian lagi ikut program ya, ada program habit formation, sudah menyimak pesan hari ini? Nah, ya nanti aja setelah ruang berbagi, jangan lupa untuk merespon pesannya supaya tetap bisa ikut di dalam programnya. Oke, di malam hari ini sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik, di dalam ruang kelas tadi sudah ada beberapa materi, ada video, ada podcast, ada e-book yang disampaikan, yang sudah diajak teman-teman untuk melihat materinya. Apakah sudah ada yang sempat menyimak dan mungkin mau berbagi di kesempatan pertama ini? Apakah ada golden moment, ada poin-poin yang sangat mengena gitu ya? Iya juga ya, apa yang Mas Ar bilang pas banget nih, apa yang Mbak Lala sampaikan seru banget nih, apalagi kalau teman-teman masuk ke kelas manajemen keseharian homeschoolingnya. Nah di situ tuh ada curhat-curhatnya Mbak Lala tuh, yang ada wajahnya di situ tuh. Nah itu ada curhat-curhat tentang masa-masa serunya gitu ya, ketika anak ketiga lahir dan sebagainya. Itu kan ada manajemen minimal dan sebagainya. Nah itu teman-teman bisa memperkaya informasi dan siapa tahu bisa membuat teman-teman jadi lebih asik dalam menjalani keseharian. Oke, mana teman-teman semua ada yang mau berbagi mungkin mengenai golden momennya? Mungkin ada yang sempat menyimak. Kalau andai kata belum pun juga tidak apa-apa, teman-teman silakan masuk saja ke ruang member untuk kemudian menyimak materi-materi yang sudah dipilihkan oleh Kak Nur untuk bisa disimak bersama. Sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan, saya mau ke kolom chatting dulu nih. Ada teman-teman yang sudah menyebutkan domisilinya ya, ada yang dari Pondok Kelapa Jakarta Timur, ada yang dari Jambi, Makassar, dari Surabaya, dari Bogor, Rawakalong, lalu ada juga Bogor juga tuh kan, ada Kak Z sama Kak Nelda, siapa tahu tetanggaan tuh sesama Bogor. Lalu ada Kak dari Ternate, Maluku Utara, luar biasa. Lalu kemudian ada dari Bogor juga, ada Kak Sinta juga Bogor, ada ini Kak Nita PKU. PKU itu sepertinya suatu tempat di Pulau Sumatera ya, kalau saya nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau keliru. Lalu kemudian ada yang dari Maluku Utara, ada Kak Susi dari Maluku Utara, lalu juga ada Kak Risnawati Maluku Utara. Wah, ini jangan-jangan bisa ada simpul rumah inspirasi Maluku Utara nih kalau begini nih. Coba nih nanti ya, siapa tahu ada teman-teman bisa kopdar ketemuan gitu ya, sesama Maluku Utara, bisa saling tukar nomor telepon mungkin di sini. Lalu kemudian ada dari Jakarta, ada dari Jogja, lalu kemudian ada Purwokerto, Manado, Jakarta Timur, Bekasi, Cibubur. Sip. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir, dan karena sepertinya belum ada yang mau membagikan katakanlah golden moment atau hal menarik dari materi yang disampaikan, silakan Kak Nur. Kita pantik malam hari ini, ngobrol malam hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Kak Nur siapkan. Silakan. Oke, baik Kak Andit. Karena belum ada yang sharing, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Ya. Apakah di dalam keseharian homeschooling teman-teman semua sudah melakukan refleksi kegiatan secara rutin? Ya. Bila sudah, apa manfaat terbesar yang teman-teman rasakan di dalam proses refleksi yang dijalani? Oke, silakan teman-teman semua. Di dalam ruang berbagi ini tentu kami sangat memahami kalau jam 7:30 ini jam-jam kritis ya. Mungkin teman-teman masih bersama anak-anak, mempersiapkan makanan, dan bersama keluarga dan sebagainya. Jadi off cam tidak apa-apa. Nah, tapi kami sangat mengharapkan teman-teman bisa tetap proaktif dan kemudian berbagi supaya kita sama-sama mendapatkan manfaat dari ruang berbagi malam hari ini. Silakan ada yang mau berbagi, mungkin ada yang sudah sempat melakukan proses refleksi atau mungkin belum sempat, atau yang sudah melakukan proses refleksi, apa manfaatnya. Jadi kita belum masuk ke metodenya teman-teman, tapi manfaat apa sih yang teman-teman paling rasakan ketika melakukan proses refleksi. Nah, refleksi itu
seperti apa dan kemudian apa manfaat yang paling dirasa oleh teman-teman. Silakan yang mau berbagi langsung bisa raise hand atau bisa juga dituliskan di kolom chatting juga bisa. Gitu. Oke, kita berikan kesempatan pertama kepada Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. Iya, selamat malam. Maaf nggak buka kamera soalnya hujan, takut malah jadi drop koneksinya. Lanjut Kak, silakan. Sebutkan domisili dan usia anaknya. Ya, saya Pondok Kelapa, Jakarta Timur, anak menuju 11 nih, dikit lagi Asik. Agustus 11, yes. Silakan Kak. Nah, itu soundtracknya di belakang, anaknya lari. Nanti kepleset habis hujan Jakarta Timur. Ya, jadi refleksinya mungkin belum rutin, cuman mungkin pernah melakukan refleksi besar itu yang akhirnya saya tahu ya posisinya itu saya waktu itu ngerasanya berat gitu. Oh, HS saya kayak ngerasa suami saya ini nggak hands on gitu ya. Jadi itu di awal-awal kegiatan gitu. Saya ngerasa itu bikinin jadwal, pokoknya harian, pokoknya saya semangat banget gitu. Tapi suami tuh kayak ae gitu lah. Dia kayak, gue ngapain sih gitu. Nah akhirnya begitu jalan 3 bulan waktu itu kayaknya ya. Akhirnya itu kayak besar-besar duduk dan itu awalnya pakai lumayan konflik gitu. Wih. Lumayan konflik. Jadi karena waktu itu kan biasanya kalau dulu kan karena belum terlalu paham cara mengkomunikasikan homeschooling, karena ini beda lagi ya, cara berkomunikasinya tuh beda lagi kalau di kami gitu ya. Jadi kalau mungkin persoalan anak biasa udah nemu gitu, udah boleh nemu polanya. Tapi begitu kayak homeschooling ini kan beda ya, bukan baru, udah agak lama tapi tetap polanya belum kayak ajek ya. Jadi memang ini tantangan luar biasa lah kalau buat keluarga kami. Tapi ya itu tadi ya, seru. Jadi apa manfaat terbesarnya Kak Dewi? Manfaatnya adalah waktu itu ketemu. Akhirnya waktu itu ketemu bahwa ini sebenarnya kenapa sih gitu. Kenapa kok ngerasa sayanya yang jadi lebih kayak capek, dianya saya lihat nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya begitu refleksi mendalam berdua, sebenarnya dia bukan nggak ngapa-ngapain. Dia bingung mau ngapain. Dia bingung mau ngapain karena dia bilang gue kayaknya nggak bisa deh ngejar belajar kayak lo, gue kayaknya nggak bisa gini-gini. Nah akhirnya di situ ketemu tantangannya sebenarnya apa sih gitu, masalahnya sebenarnya apa. Kalau tantangan sih banyak ya, tapi masalah terbesarnya pada detik itu tuh apa. Nah masalahnya akhirnya ketemu bahwa dia ternyata tidak tahu dia mau mulainya ngapain, yang nggak pakai additional effort yang gede gitu ya. Kalau effort udah pasti, tapi gede enggak gitu. Nah akhirnya ketemu bahwa ya udah deh, mulai yang paling gampang apa. Dia bilang ya udah deh, gue ajarin perkakas deh gitu. Gue ajarin deh cara ini deh ngelihat. Kalau misalnya ada apa yang di rumah gitu, betulin, gue ajak deh. Ya itu gampang kan, gue bilang nggak usah pakai mikir. Iya nggak mikir. Ya udah, nah kesini lingkaran itu tadi ya, karena lagi belajar audit diri. Ya udah lingkaran peduli lingkaran kontrol lo diperbesar, apa yang bisa diinin. Nah sekarang di 2023 ini lebih lumayan karena udah pernah konflik gede ya, gede udah lumayan refleksi. Sekarang udah mending. Jadi kemarin aku udah lebih bisa bilang bahwa di 2023 ini karena dia nggak mau mikir ya, dalam artian dia nggak mau dia yang mikir. Jadi akhirnya instruksi aja deh, tapi instruksinya baik-baik ya, dalam artian ya udah 2023 gue pengen fokusnya lo ajarin dia nongkrong ya. Oke, ya udah gitu aja. Jadi gue pengen lo datang ya dengan plan tiap bulan nongkrongnya mau di mana gitu. Oke. Thank you Kak Dewi. Jadi dengan refleksi ketahuan ya apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh anaknya dan oleh Kak Dewi juga mungkin sebagai orang tua, supaya kemudian bisa nyambung gitu ya antara apa yang dipikirkan orang tua dan apa yang dipikirkan anak. Itu salah satu fungsi refleksi. Thank you Kak Dewi. Applause dulu dong buat Kak Dewi yang sudah membagi. Mungkin ada teman-teman yang relate juga. Ini kayak di kolom chatting seru nih Kak Nur. Ada yang bisa dibacakan? Ada dari Kak Catur. Dari Kak Catur, alhamdulillah sudah Kak. Jadi terlihat jelas posisi kami ada di mana, apa saja yang bertumbuh, apa saja yang perlu diperbaiki, dan rencana ke depan. Mantap. Terus ada dari Kak Asri, sudah Kak, manfaatnya jadi bersyukur sama perubahan-perubahan kecil yang ada pada kami. Apa yang harus diperbaiki Bunda ke depan dalam menjalani kegiatan, bisa merencanakan kegiatan bulan selanjutnya bersama anak-anak. Apakah
mau ditambah atau disesuaikan. Mantap. Jadi bisa melihat ya perubahan-perubahan kecil, progres-progres yang ternyata terlihat ketika melakukan refleksi. Terus ada lagi, Kak? Dari Kak Nelda, proses refleksi penting banget untuk memastikan aktivitas harian menuju ke ability yang diharapkan dimiliki anak. Mantap. Dari Kak Rohma, masih belum terbiasa rutin refleksi, cuma buat bulan Februari kemarin, jadi lebih paham apa yang bertumbuh pada anak, bagaimana dia belajar, apa yang dia suka, yang harus diperbaiki, tapi masih belum nemu juga cara yang pas untuk saya atur kegiatan keseharian. Ya. Oke. Mantap. Nah, ini dari Kak Nelda, setiap hal yang terjadi dalam proses keseharian akan lebih disyukuri dan diadjust sesuai kebutuhan. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah berbagi. Mungkin ada yang mau berbagi secara live lagi, silakan satu lagi kesempatan kita berikan. Yang mau silakan langsung raise hand saja. Nah, sambil menunggu, kalau Kak Nur sendiri mungkin buat biar teman-teman juga mengetahui apa sih kalau di Kak Nur sendiri, di keluarga Kak Nur itu manfaat dari proses refleksi yang dijalani selama ini seperti apa? Ya, kalau di keluarga kami, manfaat terbesar yang saya rasakan di dalam keseharian homeschooling keluarga kami, membuat hari-hari itu terasa lebih bermakna gitu. Ya. Jadi dapat bisa mengambil pelajaran dari setiap apapun yang terjadi di dalam keseharian sih, itu yang terasa gitu ya. Jadi hari-hari itu berlalu tidak berlalu begitu saja, ternyata begitu diobrolin, ditanya, oh mereka belajar banyak hal ya ternyata di dalam proses keseharian mereka. Oke, terima kasih Kak Nur, dan karena seperti teman-teman belum ada yang mau merespon lagi di pertanyaan pertama, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan kedua. Silakan Kak. Oke, pertanyaan kedua. Pada pertanyaan kedua ini, bolehkah teman-teman berbagi bagaimana cara atau metode refleksi yang dilakukan dan biasanya dilakukan dalam periode apa? Apakah harian, mingguan, bulanan, atau spontan aja? Oke, silakan. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya. Tadi kan kita sudah ke manfaatnya, dan kemudian kalau teman-teman yang sudah melakukan refleksi, itu metodenya biasanya seperti apa? Apakah dengan ngobrol atau menggunakan alat bantu yang lain dan sebagainya? Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi langsung raise hand saja, atau juga bisa menuliskan di kolom chatting. Ini ada teman-teman kayak ada yang lagi sudah menjawab pertanyaan pertama nih, ada dari Kak Zulhi nih, Kak. Ya, dari Kak Zulhi. Setelah refleksi ketemu kalau anak jelas bertumbuh, karena saya cenderung melihat yang besar-besar, maka yang kecil-kecil terlihat tidak tampak. Jadi sekarang fokusnya harus diubah. Wih, keren itu kalau ngelihat yang kecil-kecil, wah jadi banyak juga ya ternyata progresnya luar biasa. Ini dari Kak Heni Damayanti, dapat insight dari Kak Dewi, karena suami juga kurang terlibat dengan kegiatan HS. Kudu banget dijelasin kalau perlu dibikin jadwal kegiatan khusus untuk ayah dan anak, kegiatan yang effortnya nggak besar. Hehehe. Oke, mungkin Kak Heni boleh nih di kolom chatting kasih contoh kegiatannya apa contoh kegiatan anak yang nggak effort besar tuh apa sih? Coba nanti di-sharingkan Kak Heni, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ini dari Kak Asri. Ya. Periodenya belum teratur, Kak. Spontanitas, namun baru 2 bulan ini saya merefleksikan per bulan karena agak repot. Oke, mantap. Nah, metodenya pakai cara apa nih Kak Asri? Boleh disampaikan nggak? Jadi kan sudah refleksi, terus refleksinya dengan cara apa gitu ya? Nanti mungkin Kak Nur bisa berbagi, tapi sebelumnya kita ke Kak Nelly dulu, sudah raise hand ini. Silakan Kak Nelly. Sebutkan domisili dan usia anak-anaknya. Waalaikumsalam. Silakan Kak. Ya, mohon maaf ya, oke. Sip, ya, aman ya. Baik. Pokoknya yang rugi teman-teman yang lain karena nggak bisa lihat mukanya Kak Nelly lah. Asik. Aduh. Silakan, lanjut. Ya, baik teman-teman, perkenalkan saya Nelly, domisili di Serang. Anak kami 2 perempuan dan 1 laki-laki yang berusia sekolah. Anak pertama usianya 8 tahun, berarti setara kelas 2 ya, 2 SD. Nah, metode yang kami gunakan untuk refleksi itu ada, kalau dikelompokkan berdasarkan waktu sih ada 2 ya. Ada yang spontan, ada yang dikumpulkan gitu, dikumpulkan dulu, dicatat dulu. Nah, kalau yang spontan itu misalnya gini, itu terkait tentang perilaku anak gitu ya, tentang perilaku anak gitu. Misalnya dia bagaimana saat berkunjung ke rumah seorang gitu, teman gitu, bagaimana bertamu. Kalau dia menurut kami kurang sopan ya spontan kami langsung tegur gitu, bagaimana kamu harusnya gini gitu kan. Atau kalau yang
kalau yang tercatat gitu kan ya, yang tersimpan itu biasanya setelah melakukan kegiatan gitu. Misalnya hari ini dia lakukan apa, itu langsung malamnya, ya sebentar ya deh. Wah, asli ya, berarti itu suara bayinya bukan boneka. Bukan boneka, bukan sound effect ya Kak, ya asli bayi ya. Ya, jadi malamnya itu langsung dituliskan gitu ya. Saya punya jurnal khusus untuk perkembangan anak-anak gitu. Itu di kolomnya aku per kolom gitu ya. Misalnya kegiatannya apa, misalnya reading egg hari ini level berapa gitu kan. Pencapaiannya apa tuh, bagaimana perasaan dia, bagaimana ketika menemukan kesulitan bagaimana dia cara menyelesaikannya gitu kan. Kalau saya seperti itu. Nah, dari catatan yang terkumpul setiap hari itu nanti biasanya per 3 bulan. Nah, saya bikin rekapannya tuh. Nah, biasanya kalau di rumah inspirasi ada tantangannya tuh ya kan. Nah, itu beruntung banget ada tantangan seperti itu. Jadi saya terbiasa gitu membuat dokumentasi per 3 bulan itu. Pokoknya sepanjang kayak udah lama aja ya. Selama mencoba dengan metode itu sih saya udah cocok gitu. Oke, jadi nggak apa-apa ya Kak Nelly ya ditantang-tantang sama Rumah Inspirasi ya untuk dokumentasi ya. Banget, jadi semangat. Oke, terima kasih Kak Nelly. Plus dulu dong buat Kak Nelly. Terima kasih buat. Karena iya Mas Andi, soalnya Harmoni kan belum terdaftar di PKBM ya. Kalau teman-teman kan dokumentasinya untuk keperluan PKBM gitu kan. Nah, kalau kami ya belum ada tanggung jawab ke situ ya buat sendiri aja gitu. Hadiah buat diri sendiri ya Kak Nelly ya, sedangkan proses dokumentasinya. Plus siapa tahu ada yang kepo gitu ya, Harmoni belajar apa? Iya banget. Silakan lihat di bundelnya gitu ya, atau mungkin keluarganya dan sebagainya. Terima kasih Kak Nelly untuk sharingnya. Sama-sama. Luar biasa. Kayaknya seru nih di kolom chatting juga udah mulai ada yang menjawab juga nih Kak. Sebentar, kita lihat di kolom chatting. Nih dari Kak Tri, nggak tentu pakai checklist aja karena sudah ada rencana 6 bulan. Oke, terus dari Kak ini tadi menjawab pertanyaan saya ya. Jadi kegiatan ayah dan anak yang nggak banyak effort itu sesimpel bersepeda bareng. Wah, itu aja ternyata sudah bisa jadi sebuah momen luar biasa ya Kak ini. Keren. Oke, karena belum ada yang mau merespon lagi, mungkin Kak Nur bisa berbagi kalau Kak Nur biasanya metode refleksinya itu seperti apa kan? Oke, metode refleksi yang kami lakukan di keluarga kami biasanya tuh ada yang harian dan juga ada yang bulanan. Yang harian biasanya kami pakai lewat jurnal syukur yang kami ajak anak-anak ya, tiap hari kami tulis jurnal syukur bersama gitu di jurnal masing-masing. Jurnal syukurnya juga sesederhana apa yang kamu syukuri hari ini, 3 hal aja gitu ya. Kalau lebih ya bagus gitu, tapi 3 hal aja tuh sudah bagus banget gitu ya buat kami sama anak-anak gitu. Terus juga bisa lewat ngobrol. Lewat ngobrol ini biasa kami bisa pada saat kami makan bersama maupun saat menjelang tidur malam. Jadi kalau istilah di keluarga besar itu krontelan gitu, kami juga melakukan itu setiap malam gitu, doa bersama, ngobrol apa yang terjadi hari ini, terus anak-anak ya kadang spontan ya, mereka bisa cerita apa aja, bisa kadang cerita, bisa kadang panjang gitu ya, kadang udah malam anak-anak masih seru gitu ya cerita apa yang mereka alami lah di dalam keseharian mereka gitu. Jadi metodenya menggunakan jurnal dan ngobrol ya, Kak Nur ya. Ya. Sedangkan yang bulanan tadi, yang bulanan kami lakukan di akhir bulan. Di akhir bulan untuk melihat hal-hal apa yang berkesan di bulan tersebut dan yang menjadi perhatian anak-anak gitu. Jadi refleksi bulan ini juga kami sangat cocok sekali, sudah hampir 2 tahun ini ya kami pakai bersama anak-anak dan sampai hari ini kami masih cocok dengan metode itu. Maksudnya pakai jurnalnya tuh apa untuk refleksinya pakai template-nya Rumah Inspirasi gitu kan? Iya. Jadi kalau teman-teman lihat di Rumah Inspirasi itu kan ada yang refleksi bulan, tapi sekarang mungkin yang terbaru nih lebih keren lagi kayaknya ya. Lebih keren lagi. Udah ngeprint juga sih, tapi ini tadi pas ngambil ini yang kelihatan nggak sih Kak Andir? Karena pakai pemburaman jadi agak berburam-buram. Iya. Ya, ini ada yang refleksi bulan, yang refleksi bulan ini itu bagus banget karena kan
apa ya, itu menggali anak-anak gitu, hal apa yang Ya. menarik yang dia pelajari di bulan itu, keterampilan apa yang ditingkatkan, terus hal yang disyukuri gitu. Itu kan Ya. membuat anak-anak itu jadi nggak, selama sebulan itu dia melihat, oh ternyata di bulan itu banyak sekali hal yang bertumbuh gitu. Kita juga sebagai orang tua juga punya refleksi sendiri, terus anak-anak juga apa ya, berusaha memaknai selama bulan itu dia sudah melakukan apa hal yang paling dia syukuri gitu. Itu sih Kak Anit. Oke, terima kasih Kak Nur. Ini ada Kak Dewi kayaknya mau melengkapi dengan metodenya. Metodenya jadi seperti apa nih Kak Dewi? Boleh di-sharingkan lagi ke teman-teman di sini? Ya, thank you Kak Andit. Mungkin karena saya kerja, mau highlight sedikit kalau Ibu bekerja, untuk saya yang efektif journaling malam itu nggak bisa karena udah capek pulang dan udah langsung sama anak. Jadi saya kalau journaling pagi di kantor, baru datang itu 7:30 sampai setelah saya bikin kopi dan siap sarapan, itu saya duduk, saya 10 menit itu eksklusif ya. Jadi saya nulisnya cepat gitu. Jadi saya ngerasa apa, ya apapun yang mau saya tulis gitu. Tapi mostly itu soal perasaan ya, karena perasaan itu yang seringkali nggak ketransfer gitu ya. Karena buat saya menamakan perasaan itu penting supaya bisa divalidasi apa yang memang, terutama kalau yang sedih, kalau yang marah kayak gitu ya. Karena kalau yang senang ya itu mah gampang ya validasinya. Cuman kalau yang sedih dan marah itu buat saya lumayan efektif journaling perasaan itu. Jadi kalau bisa lihat dalam setahun, misalnya dalam sebulan aja saya bisa lihat itu fluktuasi perasaannya kayak gimana. Karena dan saya menulis prestasi-prestasi saya yang kecil-kecil ya. Jadi syukur mungkin, tapi kalau saya lebih karena anaknya agak-agak overachiever, jadi saya nulisnya nggak syukur, saya nulisnya achievement. Jadi kayak misalnya saya achieve, kayak misalnya ya itulah, saya merasa pagi ini saya merasa tidak gila, misalnya kayak gitu. Atau apalah yang kayak gitu-gitu, misalnya saya itu merasa achieve tadi ya? macet. Tidak gila itu achieve ya? Achieve, misalnya gini, saya merasa tadi macet tapi saya sabar, yang kayak gitu-gitu. Itu kan kalau buat ya gitulah ya. Jadi kalau menurut saya yang kayak gitu, akhirnya saya bisa lihat bahwa dalam sebulan, misalnya kalau saya ngerasa bulan ini kayaknya HS saya kacau banget ya, tapi begitu saya buka buku itu kayaknya nggak valid deh ucapan gue kacau banget. Buktinya tuh perasaan gue dalam sebulan itu ini kok membuktikan nggak terlalu ini. Jadi kalau buat anak, dia jurnal anak tuh inilah kayak portfolio segala macam, itu kayaknya orang tua tuh lebih effort yang ngerjainnya. Tapi kadang-kadang yang dilupain itu sayanya gitu. Sayanya yang saya melupakan diri saya sendiri. Jadi itu sih tips buat kayak kalau kerja ya. Jadi di kantor itu 10 menit pertama benar-benar waktuku untukku gitu. Makasih. Sip, luar biasa. Thank you Kak Dewi buat tipsnya buat ibu-ibu bekerja ataupun yang tidak bekerja atau bekerja di rumah, itu tetap bisa jadi ya mengalokasikan 10 menit setiap hari untuk memvalidasi perasaan, lalu kemudian melakukan refleksi secara personal, bisa jadi itu malah menjadi sebuah infrastruktur yang menguatkan di dalam keseharian homeschoolingnya. Oke, Kak Nur, kayak kita bisa lanjut nih ke pertanyaan pemancing yang ketiga, silakan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya. Di dalam keseharian homeschooling teman-teman semua, apakah juga telah melakukan merencanakan kegiatan untuk kedepannya? Bila sudah, metode apa yang sahabat gunakan untuk merencanakan kegiatan? Oke, tadi kita sudah membahas tentang refleksi ya. Kalau refleksi itu sesuatu yang terjadi sebelumnya, yang kemudian kita kenang kembali, kita ingat kembali, dan kita ambil maknanya dan sebagainya. Nah, setelah itu apakah teman-teman melakukan hal ini juga, yaitu proses perencanaan. Merencanakan besok atau nanti, atau katakanlah sebulan ke depan itu akan berkegiatan seperti apa. Apakah melakukan proses perencanaan itu, dan kalau melakukan biasanya menggunakan metode seperti apa? Silakan. Apakah ada teman-teman yang mau berbagi? Silakan langsung raise hand saja untuk kemudian nanti diajak untuk bisa open mic. Silakan ya teman-teman semua untuk kemudian memanfaatkan ruang berbagi kita malam hari ini untuk sharing, untuk ngobrol, untuk proaktif menyampaikan apa yang sedang dipikirkan. Bahkan kalau belum sekalipun, itu pun tidak justru akan menjadi hal sharing yang menarik juga gitu, bahwa saya belum melakukan gitu, karena mungkin merasa ya buat apa gitu, mengalir saja gitu, hidupnya mengalir saja, siapa tahu itu malah menjadi insight yang menarik gitu. Jadi kita mau tahu bagaimana teman-teman kalau apakah ada yang melakukan proses perencanaan setelah refleksi, terus merencanakan oke, bulan ini ada agenda ini kita akan gitu-gitu. Nah, apakah teman-teman melakukan itu? Kalau dilakukan silakan, siapa yang mau berbagi mungkin malam hari ini. Tadi ada Kak Marcelia, Kak Andit. Iya, terus hilang lagi tangannya. Apakah Kak Marcel atau enggak? Sip, silakan Kak.
Ya, Kak Andit, selamat malam. Malam. Perkenalkan diri lagi Kak Andit. Iya dong, penting. Ketua Iya. kelas tuh di ruang yang lain. Ini Oh banyak iya, iya. peserta-peserta baru yang baru kenal nih, Kak Marcel. Silakan. Ya. Ini ya di off cam soalnya takut bad signal Kak. Yes, suara Ya. lebih penting. Silakan Kak. Ya. Sesekali ntar kalian lihat muka pas lagi foto ya, biar teman-teman lihat. Oh, itu Kak Marcel. Silakan. Oke, saya Marcelia dari Batam. 2 anak perempuan. Punya 2 anak perempuan usia 9 dan 7 tahun. Tapi menjelang 8 dan 10 sih tahun ini. Oke. Kalau untuk tadi bicara refleksi atau apa itu sudah kami lakukan di tahun ini tuh lebih baik lah sejak di evaluasi kemarin pas lagi yang dokumentasi itu. Tantangan dokumentasi ya Kak Marcel ya? Tantangan dokumentasi itu langsung jadi kayak lebih ini lagi ke challenge gitulah Kak Andit. Enggak dipaksa kok. Memang itu diingetin Kak Lala. Saya memang tipikal orang Indonesia kan harus dipaksa ya. Memang harus begitu, paksa yang seperti itulah Kak. Enggak berasa dipaksa, tapi itu lebih baik memang buat kami. Jadi sekarang anak-anak juga sudah tiap hari itu udah catat kegiatannya Kak. Malam gitu saya bilang udah lebih udah masing-masing punya bukunya serius kadang. Oh ya, coba sharing dong sini. Jadi saya ngerasa inilah ya ada perubahan-perubahan tentunya karena memang kami berubah gitu loh. Kalau kami bertumbuh pasti kami berkembang gitu Kak Andit. Ya enggak? Jadi intinya baik refleksi, baik apa tadi yang kita bahas ini memang ada perubahan gitu loh. Sering kita bicarakan juga di meja makan. Dalam setiap momen lah Kak, sehari itu pasti ada gitu loh. Tidak direncanakan tapi selalu dalam bentuk komunikasi Kak Andit. Ya. Dan juga ada Jadi kalau yang refleksi bulanan ke depan biasanya bagaimana Kak? Apakah ngobrol aja atau ada metode tertentu, bikin jadwal, ditempel atau bagaimana? Mungkin kalau di keluarga Kak. Oh iya, iya ngobrol ada tapi juga harus ada ditulis tuh. Jadi kita kan gampang lupa ya Kak Andit ya. Intinya hati orang tuh mudah menyimpang loh Kak Andit. Makanya ini salah satu cara saya tuh usahakan tuh untuk hadir supaya nggak sering menyimpang gitu. Memang jadi tuh jadi gampang teralih gitu loh Kak. Jadi memang kita perlu yang dilihat gitu loh. Selain kita gunakan tuh yang namanya audio, ada visual, ya semuanya kita gunakan. Itu sih Kak Andit. Ya, oke. Terima kasih Kak Marcel. Close dulu dong Kak Marcel. Nanti kalau mau lihat mukanya Kak Marcel pas lagi foto aja ya. Nanti karena biar sinyalnya bagus. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau berbagi lagi ketika melakukan refleksi bulanan atau merencanakan kegiatan di bulan depan mungkin supaya lebih spesifik karena ini untuk kemudian buat teman-teman juga ada awareness-nya juga bahwa di Rumah Inspirasi ada jurnal anak yang keren-keren yang setiap bulan sudah disiapkan oleh Mbak Lala dan tim Rumah Inspirasi untuk membantu teman-teman dalam proses melakukan perencanaan kegiatan di bulan berikutnya. Siapa mungkin teman-teman ada yang mau berbagi bagaimana metodenya? Sambil menunggu silakan. Mungkin ada Kak Patni nih sudah ada berbagi, silakan nih Kak Noah. Kak Patni, kami membuat rencana dalam bentuk jadwal di Google Sheet, bentuknya seperti weekly schedule. Jadi per hari ada plan, mau belajar apa saja, kemudian juga ada homeschool log untuk mencatat walau masih sambil belajar juga bikinnya. Keren. Nah ini berarti boleh di-sharingkan Kak Patni, apakah berarti anak bisa mengakses Google Sheet-nya atau Google Sheet ini adanya di perangkatnya orang tua atau kemudian apakah anak-anak bisa mengakses itu dan sebagainya, mungkin bisa di-sharingkan ya Kak Patni ya supaya kemudian jadi teman-teman juga bisa melihat oh iya memang kita bisa punya Google Sheet, apakah anak-anak juga bisa mengakses itu atau bagaimana. Wes, ada Kak Nelly lagi nih. Silakan Kak Nelly, gimana Kak Nelly dalam merencanakan kegiatan di bulan depan misalnya, silakan di keluarganya. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Andit. Teman-teman, saya lagi ya. Kalau metode yang kami gunakan itu saya cocoknya dengan format yang dari Rumah Inspirasi yang dari jurnal itu. Nah, nah itu kan format yang jurnal utama itu kan udah dari awal udah ada tuh ya rinciannya ya. Misalnya bulan Januari sampai Desember itu ada kegiatan apa aja. Nah, kalau di keluarga kami itu di awal tahun itu biasanya diobrolin tuh ya. Misalnya gini, Januari itu kalau tanggal nasionalnya ada kegiatan apa gitu ya. Misalnya Juni ya yang Hari Pancasila itu ya. Oke. 1 Juni itu ya.
Ya, nah itu kita masukkan tuh misalnya Juni itu ada kegiatan ada hari peringatan Pancasila. Nah, nanti itu kita masukkan kegiatan kita. Nah, bulan ini kita belajar tentang Pancasila ya. Entah itu pakai medianya dari Labbook atau dari mana gitu kan. Kalau kami gitu. Nah, dari 1 tahun itu nanti kita uraikan lagi nih. Misalnya 1 bulan. Kan tadi yang utamanya aja tuh ya. Nanti 1 bulan nih kita tanyakan ke anak-anak nih. Bulan ini kalian mau belajar apa nih gitu kan. Biasanya begitu kadang-kadang udah ada rencana, tahu-tahu pas di jalan dia ada ide lain gitu. Iya, akhirnya nih yang sering terjadi itu adalah rencana udah ada, tiba-tiba terhenti karena anaknya punya ide yang lain. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah nggak apa-apa, kita jalani dulu rencana yang dicetuskan oleh anak itu, nanti bulan depannya kita tawarkan lagi nih, ini kan kita udah punya rencana ini nih, kira-kira mau diapakan gitu kan. Kalau kita mau dilanjutkan, hayu, kalau enggak ya udah gitu aja. Nah, dari bulanan itu nanti kita baru tuh rinciin lagi. Seminggunya, minggu ini mau apa dulu gitu kan. Hari ini mau apa dulu. Sesederhana itulah kalau di keluarga kami gitu. Oke, jadi ada ngobrol dan Kak Nelly sendiri sudah memetakan ya, setahun ini ada hari-hari seru apa, dan kemudian itu yang kemudian dijadikan basic atau katakanlah landasan berkegiatan, walaupun dalam pelaksanaannya kebanyakan spontan dan sebagainya, justru itulah serunya homeschooling. Kita bisa langsung berpivot gitu ya, langsung menyesuaikan dengan kondisi, situasi, tanpa terikat pada katakanlah kebutuhan eksternal atau pihak eksternal lainnya. Kan keluarga-keluarga kita sendiri ya, kan Nelly bebas ya. Pokoknya rencana mah cuma pegangan aja gitu, aja supaya kita tenang gitu. Pelaksanaannya ya udah tetap aja. Tetap mengalir aja gitu. Penting ya Kak Nelly ya, yang penting tenang. Iya gitu, betul banget itu. Jadi salah satu fungsinya melakukan perencanaan adalah agar tenang. Oke, terima kasih Kak Nelly sudah berbagi. Aplaus dulu dong. Siapa tahu ada teman-teman juga lagi relate nih. Iya juga ya, kita nyata merencanakan tujuannya sebenarnya buat tenang dulu aja. Masalah nanti kejadian atau enggak mah urusan nanti gitu ya. Kita lihat bagaimana perjalanan besok-besoknya. Oke, ini sudah ada Kak Jet nih ya, Kak Nur ya, yang mau berbagi. Silakan kita open mic untuk Kak Jet. Silakan Kak Jet. Sebutkan halo, malam. Domisili dan usia anaknya, Kak Jet. Silakan. Malam Kak Andit, Kak Nur. Selamat malam. Anak usia 5 tahun, domisili kami di Depok. Ya. Nah, kalau refleksi sih banyaknya kami ngobrol ya Kak ya gitu, tapi kami juga memanfaatkan hal-hal yang kayak tulisan. Kami suka banget nulis di jendela kaca gitu kan, terus papan tulis gitu yang untuk kayak mengingatkan gitu ya, reminder gitu. Nah, terus kami berdua juga kayak punya ada beberapa grup WhatsApp yang isinya cuman saya dan suami gitu. Terus isinya ada satu misalnya ide bermain anak, terus kedua portofolionya anak gitu, jadi catatan-catatan kita gitu. Terus sama satu lagi karena suami suka ngulik-ngulik hal-hal yang berhubungan dengan sains, jadi dia suka nyari link referensi paper gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, itu hal-hal itu jadinya jadi catatan buat kami gitu. Kemarin si anaknya lagi tren kayak gini nih gitu. Terus gimana ya bisa kita masukin atau untuk mereka, untuk dia punya ide lain yang nggak kayak gitu. Jadi kita nggak secara langsung ngomong jangan kayak gini gitu kan. Jadi atau kok gini banget sih gitu. Jadi ada hal yang bisa entah dari permainan atau dari karena masih usia dini ya Kak. Jadi banyak hal semuanya yang kita polanya main gitu kan. Dan yang sebisa mungkin ya itu maksudnya ada hal yang bisa kita twist dari sesuatu yang habit yang belum terlihat baik gitu, terus untuk jadi habit yang baik kayak gitu Kak. Jadi base-nya refleksi kami yang dulu, tapi karena basisnya bukan waktu, kami basisnya pakainya progres anak gitu. Jadi tadi bahasanya teman-teman adalah kemenangan-kemenangan kecil itu gitu. Jadi kami belum pakai base waktu bulan ini harus ini, bulan ini harus apa, tapi progresnya si anak itu yang itu kita ikutin gitu kan. Terima kasih Kak Jet. Aplaus dulu dong buat Kak Jet ya, walaupun anaknya usia dini tetap mau berbagi karena secara prinsip betul tadi Kak Jet sudah bilang ya. Jadi kalau di dalam usia dini mah woles aja, mengalir saja berdasarkan checklist tumbuh kembang anak. Nah, memang kalau di usia sekolah itu tadi yang Kak Jet sudah sebutkan, memang ada kadang-kadang ada
variabel waktu gitu ya, ada variabel waktu, ada mungkin anak yang sudah mulai spesifik minatnya dan sebagainya. Itulah yang membedakan keunikan anak usia sekolah dan anak usia dini. Masing-masing punya fase, punya keseruan, perlu dinikmati dan sebagainya. Karena itu kita adakan di ruang berbagi ini. Kayaknya di kolom chatting ramai nih Kak Nur. Silakan. Ya, Bisa ini ada Kak. dibacakan. Bentar, ini ada Kak Lulu. Aku Ya. bikin 2 klarifikasi untuk 2 anak yang usia sekolah berupa jadwal per 3 bulan, Ya. di rundown per week, sama anak yang usia dini berupa checklist per hari, ngalir aja buat yang kecil-kecil. Cocok ya tadi sama sharingnya Kak Nelly dan Kak Jet juga dari Kak Lulu. Selanjutnya mungkin ada yang lain Kak Nur yang menarik. Sebentar, ini dari Kak Dewi. Ya. Kak Dwi. Saya terinspirasi Stephen R. Covey merencanakan secara tahunan lalu mingguan. Mingguan pakai penjadwalan ala Charlotte Mason. Sekarang tahunan kami merencanakan liburan. Oke. Termasuk ya itu bagian dari perencanaannya, liburan perlu direncanakan. Walaupun homeschooling tidak sekolah, tetap perlu liburan. Liburan itu apa ya? Bebas jadwal ya, suka-suka kita yang mungkin bebas dari rutinitas dan sebagainya. Ada tambahan lagi dari Kak Dewi, anakku juga sekarang udah bisa bikin jadwal sendiri karena dia udah tahu dia mau belajar apa. Ya, betul. Setuju ya Kak Dewi ya. Jadi bukan hanya direncanakan mau kemananya, tapi juga bagaimana cara bisa mewujudkan itu, termasuk alokasi dananya dan sebagainya. Asik lah, homeschooling itu memang akhirnya punya keleluasaan dalam menentukan budgetnya. Budgetnya lagi leluasa, wah kita bisa belajar dengan aneka sarana, lagi terbatas dan sebagainya, kita bisa menggunakan keseharian untuk mencapai apa yang menjadi tujuan belajar dari anak-anak. Wah, menarik. Wah, waktu juga ternyata Kak Nur yang membuat sudah menjelang larut. Nggak kerasa nih kita sudah mau... Ada 2 pertanyaan lagi. Iya, langsung aja begitu ya Kak Nur. Masuk saja ke pertanyaan keempat. Buat teman-teman, silakannya disimak di kolom chatting. Banyak banget keseruan. Saling reply saja di situ. Nanti kalau ada yang menarik, Kak Nur juga bisa membacakan di sana. Silakan Mbak Nur, kita masuk ke pertanyaan pemantik yang keempat. Ya. Apa tantangan terbesar yang dialami teman-teman dalam merefleksikan maupun merencanakan kegiatan ke depannya? Oke, ya tadi kita sudah bicara why, apa atau manfaat, lalu kita sudah bicara metode. Kira-kira tantangannya apa ya teman-teman? Untuk melakukan refleksi ini ya, untuk katakanlah buat refleksi atau buat perencanaan, ada tantangan nggak? Atau nggak ada, santai semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah dan lancar. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi, silakan bisa raise hand untuk kemudian nanti kita ajak untuk open mic untuk kemudian menyampaikan apa yang sedang dipikirkannya. Tapi sebelum kita close dulu dong Kak Nur, ada 76 partisipan loh malam hari ini. Wah, rame nih Mbak Lala nih malam hari ini nih. Kayak teman-teman seneng ya untuk kemudian kita bisa membahas seputar refleksi ini karena bisa jadi relate banget. Apalagi buat teman-teman, karena di sini ada peserta coaching yang mungkin baru mulai belajar dari bulan Januari kemarin, sedang lagi bingung gitu ya, karena gue main mulu ini, nah mungkin refleksi ini bisa membantu. Silakan Kak Nelly, apa tantangannya Kak ketika melakukan proses refleksi atau mendokumentasi, merencanakan kegiatan bulan berikutnya, biasanya apa Kak tantangannya? Silakan. Ya, tantangannya di keluarga kami, terutama saya ya, karena kan kita pakai metodenya metode jurnal yang ditulis tangan gitu kan ya. Jadi tahu-tahu pas akhir bulan, wah ini udah akhir bulan, belum refleksi gitu kan. Waktu berlangsung dengan cepat ya. Kerasa banget. Kerasa banget itu waktu, kayaknya 24 jam dalam satu hari itu nggak cukup gitu. Belum lagi kalau udah merasa kelelahan gitu kan ya, habis berkegiatan, misalnya habis camping gitu kan, tahu-tahu campingnya di akhir bulan, waduh gimana nih saya kapan refleksinya gitu kan. Yang seringnya tuh seperti itu di keluarga kami tuh, tahu-tahu ayahnya ngajak jalan, tahu-tahu itu gitu kan. Itu tantangan juga ya Kak Nelly ya, tahu-tahu ya. Banget Kak, jadinya akhirnya aduh ditolak, sayang gitu kan diajak jalan, tapi saya punya tugas buat refleksi gitu kan. Akhirnya gini, biasanya saya satu hari itu akhirnya udah, kakak kita hari ini libur dulu ya kegiatannya, mama mau kerjain refleksi gitu kan. Nah nanti tahu-tahu anak-anak ikut-ikutan ngambil kertasnya gitu kan, ikut-ikut, terus aku mau refleksi nih katanya gitu, ikut-ikutan dia, apa aja mah pembahasannya gitu kan. Nanti dia nulis, aku nulis gitu bareng-bareng. Satu hari akhirnya dia nggak jadi libur, tetap belajar ya. Belajar sama-sama, belajar refleksi. Nah, kemudian, itu biasanya nggak selesai satu hari kan, Dit. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang ada bayi gitu kan ya. Nah, proses refleksi kami itu yang kemarin aja tuh, yang bulan Februari itu 2 hari.
Karena berhenti ada tangisan bayi kan, harus berhenti gitu kan. Ya. Nah, ya jadi kalau terus begitu pun di rencana bulanan gitu ya, akhirnya kalau saya ya udahlah nggak apa-apa lah gitu, rencana bulanan misalnya hari kelima baru selesai gitu, is oke lah, yang penting saya udah punya rencana gitu. Akhirnya pokoknya di minggu awal itu targetnya adalah refleksi selesai bulan kemarin, udah punya rencana gitu kan. Kalau kegiatan anaknya bagaimana? Ya yang bisa aja dilakukan gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Itu aja kalau saya seperti itu sih. Belum tahu ke depannya, mudah-mudahan lebih lancar lagi ya Mbak Lala kalau anak-anak udah besar. Mudah-mudahan ya, kita tidak bisa menjanjikan kan Eli. Pokoknya dinikmati saja setiap momennya. Nanti apapun yang terjadi, seru-serunya kita ngobrol-ngobrol lagi di ruang berbagi homeschooling usia sekolah ini. Terima kasih kan Eli. Plus dulu dong buat kan Eli. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau berbagi lagi mungkin Ini dari Kak mengenai... Dewi lagi, Oh, ada Kak Kak Anit, Dewi. Ya. di chat ya. Tantangan divisi keluarga, masih suka gamang, anak mau belajar apa, masih suka Oke. FOMO. Itu tantangan banget ya FOMO itu ya, apa merasa aduh yang lain udah begini, udah begitu, anak gue belum begini, belum begitu dan sebagainya. Itu memang menjadi sebuah tantangan yang menarik. Mungkin kapan-kapan kita bisa jadikan itu sebuah materi sharing juga ya, karena itu seru tuh FOMO itu. Atau biasanya suka dibahas di Parents Club sih. Itu lebih seru lagi tuh kalau udah ngomongin FOMO-FOMOan di antara orang tua. Bisa panjang tuh ya. Bisa panjang. Ini kayaknya juga ada dari Kak Catur tuh, Kak Nur. Sebentar. Dari Kak, sebentar. Di atasnya Kak Dewi itu ada Kak Catur, tantangan di orang tua. Sebentar. Ini jadi adanya dari Kak Novi. Ada Kak Novi juga. Boleh Kak Novi dulu. Kak Novi ya. Saya belum 100% menjalankan HS karena anak saya 7 tahun masih bersekolah. Kadang saya mau ngomong atau share tapi takut tidak relate dengan teman-teman yang full HS. Saya menjalankan HS setelah saya pulang kerja dan sampai di rumah dengan waktu yang tidak banyak untuk HS. Sebisa mungkin saya isi dengan hal-hal yang terkait karakter. Karena karakter ini agak sulit terukur dan butuh waktu, maka saya tidak terlalu menargetkan secara waktu, tapi tetap progresnya saya pantau lewat komunikasi dan checklist. Oke, mantap Kak Novi. Ya, jadi sebetulnya sekolah, tidak sekolah, apapun yang kemudian menjadi pilihan untuk diambil pada saat ini, itu adalah alat ya Kak, ya untuk kemudian mencapai tujuan belajar. Kalau dari istilahnya sih itu namanya after school gitu ya, kurang lebih ya Mbak Lala ya. Jadi apa sebuah proses yang dilakukan secara mindful oleh orang tua bersama anaknya, dan itu sangat luar biasa ya buat orang tua yang mau mengalokasikan waktu untuk tetap hadir bagi anak-anaknya setelah perjalanan di sekolah. Itu akan menjadi sebuah momen-momen yang akan sangat berharga sekali. Terima kasih Kak Novi sudah berbagi. Nah ini kalau Kak Catur itu tadi bilangnya tantangannya di orang tua katanya, efisiensi dan efektivitas saat mengobrol, maunya ngobrol banyak hal dan seringnya kepotong karena teralihkan sama anak-anak yang kecil-kecil gitu ya, karena kita kan lagi bahas tentang usia sekolah ya, terus tiba-tiba lagi mau dengerin kakaknya cerita atau lagi nanya, tiba-tiba yang kecil minta perhatian dan sebagainya. Itu menjadi tantangannya di tempatnya Kak Catur. Di tantangannya di anak-anak ada banyak keinginan tapi belum bisa langsung direncanakan atau dieksekusi. Mantap Kak. Ya, itulah pentingnya. Dari Kak Heni juga kan, Dit? Ya, tapi sebelum ke Kak Heni, jadi itulah pentingnya merencanakan. Kadang-kadang kita dump out aja gitu mungkin ya Kak Catur ya, keluarin aja semua banyak keinginannya, tulisin aja dulu gitu ya, nanti mana yang terwujud, apakah akan terwujud di minggu ini, di bulan ini, atau mungkin 2 atau 3 bulan lagi, yang penting semua sudah dikeluarkan. Itulah salah satu gunanya merencanakan. Silakan Kak Nur, lanjutkan tadi dengan Kak. Dari Kak Heni, kalau udah capek banget sering terlewat membuat checklist dan refleksi, akhirnya keterusan atau udah lewat aja bulannya. Ya betul. Terus lanjut dari Kak Asri. Ya. Mirip Kak Dewi, tantangan terbesarnya kalau saya intip-intip anak lain. Kadang saya oleng dan drop lagi ngurangin FOMO juga. Dan kalau banyak bolongnya hampir separuh target di checklist saya, programnya ulang bulan depannya dengan ganti nama yang lebih mirip. Nama yang mirip. Ya, sip. Mantap. Ada lagi? Dari Kak Asri. Habis energi jadi datang rasa malas buat menulis, paling mudah refleksi dan sebagainya selalu di notes HP kalau saya sekarang yang lebih sering kepegang. Oke.
Terus kalau dari Kak Patni, tantangannya adalah di waktu dan tenaga, karena sebagai full time mom menerapkan ngajar anak HS, kalau lelah jadi ke-skip, lupa checklist harian, besok atau lusa baru dilakukan. Oke. Terus dari Kak Asri lagi, dan terlalu banyak yang mau direfleksikan, nampaknya harus dikurangi targetnya. Kalau dari Kak Nelly, kalau udah lewat jauh, lewatin aja Kak Heni. Ya benar, saya juga begitu sih. Terus dari Kak Gea, tantangan karena rutinitas harian masih berubah-berubah terus karena lagi sering pindah-pindah kota beberapa bulan ini. Karena saya dan suami sedang merintis usaha yang butuh mobile. Jadi anak-anak belajarnya di jalan. Dan hal-hal keseharian. Nggak terlalu kita plan detail karena kalau di jalan kan waktunya kadang suka random. Nah, seru tuh kalau udah di perjalanan itu mungkin bisa disebutnya mikro refleksi dan mikro perencanaan gitu ya. Udah fokus di situ aja dulu, nanti kemudian kembali lagi ke rutinitas dan sebagainya. Nah, sebelum dilanjutkan ada Kak Fonti nih Kak Nur yang sudah resen. Silakan Kak Fonti, gimana? Sebutkan dulu domisili dan usia anak-anaknya dan apa tantangannya Kak Fonti nih di dalam melakukan proses refleksi maupun perencanaan bulanannya. Silakan Kak. Ya, malam semuanya. Saya Fonti, Jakarta. Anak saya 6 dan 3 tahun. Masih fokus sama yang sulung, memang belum masuk usia akademis atau usia sekolah, tapi sedang bersiap untuk tahun ini. Bersyukur untuk tema ini, jadi saya diingetin supaya nggak jalan dulu terus salah langkah. Jadi sebenarnya belum melakukan secara rutin, perencanaan juga apalagi, tapi refleksi lebih banyak hal yang spontan. Tapi dengan tema ini jadi diingatkan untuk dibikin teratur. Tantangannya sama seperti yang lain, masalah waktu dan manajemen energi. Jadi bagaimana mendisiplinkan diri untuk mungkin kalau tips yang saya sudah tahu tapi saya belum lakukan secara rutin, yaitu mengisi log activity anak tiap hari. Jadi kalau di komunitas tuh diingetin pantang tidur sebelum isi itu supaya ngerti supaya ngerti bahwa kalau misalnya hari itu dapat apa aja, jadi karena kalau udah terlewat kadang lebih lama lagi ngulik waktunya. Sama terima kasih tadi tips dari teman-teman banyak banget bisa memperlengkapi perencanaan dan periode refleksi yang akan saya buat untuk HS di keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih Kak Fonti. Plus dong buat Kak Fonti. Terima kasih sudah berbagi mengenai prosesnya, dan tuh teman-teman yang berbagi tipsnya asik kan, jadi kita bisa mengumpulkan hal-hal yang bisa kita adaptasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan di keluarga kita. Ada lagi Kak Nur yang mungkin menarik di kolom chatting yang bisa dibacakan? Ini dari Kak Lulu. Dari Kak Lulu, kalau aku mirip Kak Nelly, anak 4 challenging buat dokumentasi dan refleksinya. Saat ini survival-nya kalau sempat jurnalnya ya jurnal, kalau mepet-mepet ya by recording voice note, kirim ke suami kegiatan hari ini. Nanti review pas ada momennya bareng suami. Nah. Itu kan, Dit. Ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Dari Kak Dita juga ada. Silakan. Kak Dita, jalan dulu dan salah juga nggak apa-apa, Kak. Dari kesalahan itu kita bisa mengambil pelajaran. Sip. Nah, dari Kak Sulhi, ada juga dari Kak Sulhi, kegiatan yang sifatnya reflektif sering dilakukan, tapi kalau harus menjurnal seperti berhadapan dengan tembok tebal dan tinggi. Susah banget rasanya. Kalau nggak salah ada tangganya tuh Kak di sebelah temboknya, tinggal dinaikin aja, asik. Silakan ada. Seperti semua sudah ini ya, sudah kita bacakan. Silakan teman-teman sekali lagi dinikmati kolom chattingnya, siapa tahu ada tips-tips yang menarik dari sana. Wah, 5 menit terakhir Kak Nur. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pemantik yang terakhir. Silakan. Terakhir ya. Yang terakhir, apakah teman-teman semua memiliki tips dalam melakukan refleksi maupun merencanakan kegiatan? Oke, tadi kita sudah dapat tantangan. Nah, kira-kira apa tipsnya dari teman-teman yang di dalam melakukan proses refleksi? Tadi sebagian mungkin sudah ada di kolom chatting ya, jalan terus saja. Nah, ini mumpung Kak Ditanya sudah raise hand juga, silakan Kak Dita. Gimana? Apa yang menjadi tips dalam melakukan proses refleksi maupun perencanaan kegiatan bulanan? Sebutkan dulu domisili dan usia anaknya. Silakan Kak Dita. Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya
dari Kota Padang. Anak saya usia 8 tahun dan 4 tahun. Saat ini yang usia sekolah baru 1. Kalau tips dari saya, memang sekarang sedang berusaha juga membangun habit kebiasaan sebagai orang tua ya, karena kan refleksi ini orang tua ya. Jadi memang saya bangun habit itu tiap pagi. Jadi memang bangun pagi itu memang ada alarm sendiri di handphone jam sekian jadwal ngejurnal gitu. Jadi bangun tidur itu dulu yang dikerjain. Jadi kalau untuk jadwal anak-anak paling nggak jadwal wajib harian anak-anak udah tahu ya, minimal itu reading act, terus terus bahasa Inggris ya, itu udah minimal sekali 3 poin gitu. Jadi sama target, kalau target saat ini target narasi buku misalnya buku kedua term ini apa gitu. Jadi cuman targetnya nggak muluk-muluk. Jadi anak sudah punya target, itu tinggal refleksi. Ya paling kalau udah 3 bulanan udah tahu refleksinya apa, kenapa nggak sampai gitu ya. Jadi lebih ke situ. Kalau harian sih paling ya refleksi harian lebih ke ketika saya saat ini sedang bangun habit apa gitu ke anak, misalnya tentang sholatnya gitu ya, itu direfleksikan lebih ke situ sih Kak refleksinya, dan pakai tools yang mudah. Kalau saya seperti yang dulu pernah dibahas, saya pakainya diarium. Jadi anak diajarin untuk screenshot sendiri, dan saya juga betul pakai Google Foto. Jadi ya otomatis anak memang diajarin pokoknya setiap reading act, setiap Excel Math, setiap les screenshot ya wajib gitu. Jadi kerjanya. Jadi yang ngumpulin dokumentasi itu anak. Ya nanti kesimpan ke Google Foto, Uminya cuman ngumpulin foto-foto itu untuk tiap hari, karena otomatis dia terlink dari handphone ke diariumnya. Jadi saya tinggal nambahkan. Jadi kerja nggak ribet. Itu sih dari saya. Jadi memang kalau untuk saya untuk dokumentasi insya Allah nggak bakal waktu lama Kak, karena kemudahan teknologi. Terima kasih. Terima kasih Kak Dita. Plus dulu dong ya tipsnya tadi Kak Dita ada menggunakan teknologi. Mungkin itu tadi juga ada target-target yang achievable gitu ya Kak ya. Jadi nggak banyak-banyak targetnya, yang penting tercapai dan sehingga kemudian bisa direfleksikan. Menarik ya. Jadi apa yang Kak Dita terapkan di mahasiswanya diterapkan di anak-anak. Oh enggak ya Kak. Tapi artinya koordinasi dalam mengerjakan itu sudah mulai diterapkan sejak dini. Luar biasa. Terima kasih Kak Dita. Lanjut kita ada Kak Almira. Silakan Kak Almira. Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya Almira, ibu dari 2 anak, 10 dan 8 tahun, laki-laki, domisili Jakarta. Sebenarnya sih tadi mau share ke tantangan, tapi kayaknya udah banyak banget nih. Ya. Sebenarnya boleh kok tantangan langsung tipsnya Kak. Langsung tipsnya makanya nih. Kalau aku sih kayak aku punya tantangan tuh terkait refleksi dan apa namanya menjurnal juga kan keseharian kayak gitu-gitu, bolak-balik pakai buku, mau memilih buku juga susah yang mana gitu kan, nggak konsisten. Terus habis itu akhirnya aku beride aja, udah tempel lah kertas di tembok kamar yang semuanya bisa ngeliat. Terus ya waktu itu aku baru mulai nih, pas itu termasuk bagian dari teman bertumbuh juga nih. Sebenarnya tipsnya adalah ikutin aja teman bertumbuh, karena itu sangat membantu sebenarnya. Karena salah satu kebiasaan yang aku mau bikin tuh juga ya udah tiap malam tulis di tembok itu di warna-warni, anak-anak jadi ikutan juga tuh nulis. Sebenarnya emang tujuannya pengen ngajak anak-anak juga, tapi supaya aku semangat juga kan. Terus alhamdulillah mereka udah ikut, cuman udah towards the end bulan mereka udah nggak ikutan, tapi terus kan. Terus pas itu ya udah, cuman jadi ingat juga bahwa ya ini sebenarnya aku kan juga karena nggak juga dokumentasi juga nggak disiplin, cuma ngeliat di foto-foto tapi nggak disusun juga dengan kayak gini. At least per bulan tuh ada jadinya, terus bisa ngeliat terus ya untuk ngeliat ngapain aja sih kita selama sebulan ini gitu kan. Tapi ternyata bagus juga untuk nanti untuk direfleksiin jadinya tuh dari si kertas itu, ntar bisa diobrolin bareng-bareng kita udah ngapain aja, nextnya mau ngapain. Dan terkait untuk perencanaan sih aku juga ngerasa tantangannya selama ini kan kita pengen banyak banget pengen maunya gitu kan, terus akhirnya nggak kejadian gitu, kadang overwhelmed dan akhirnya mau mulai takut salah dan kayak gitu-gitu sampai akhirnya ya menurut aku
teman bertumbuh ini sangat membantu juga. Ya udah fokus aja satu, walaupun aku nulis 3 tapi at least ada satu and I don't feel guilty at all gitu kan. Setidaknya udah ada yang tercek untuk yang memang program yang ya project yang memang mau dilakukan gitu. Apa namanya? Ya intinya sih ikut teman bertumbuh deh teman-teman gitu. Oke, terima kasih Kak Almira. Plus dulu dong buat Kak Almira. Pasti testimoninya bikin Mbak Lala berbahagia bahwa program teman bertumbuh sangat bermanfaat. Program teman bertumbuh itu apa sih? Saat ini masih khusus buat teman-teman yang tergabung coaching lanjutan ya. Jadi buat teman-teman yang di coaching nanti akan ada fasenya lagi, akan ada momennya lagi. Tapi intinya sama kurang lebih dengan program yang dilakukan di Habit Formation, hanya saja itu lebih ringan, lebih soft, lebih santai lah dalam memenuhinya. Tapi ternyata buat Kak Almira sangat bermanfaat. Mantap. Wah, sudah lewat dari 8:30. Coba dibacakan, mungkin Kak Nur ada yang perlu yang menarik, mungkin beberapa tips yang ada di kolom chatting. Silakan teman-teman dibaca sendiri, tapi mungkin Kak Nur bisa ambil beberapa yang menarik. Ya, ini dari Kak Dewi, tips refleksi jujur. Dari Kak Asri, tipsnya libatkan anak dan PR evaluasinya dikerjakan sebisa mungkin. Dari Kak Nelly, tips refleksi pakai format dan pertanyaan pemantik yang ada di jurnal Ortu dari RI. Itu sangat membantu sekali. Yes. Terus kalau dari Kak Lulu, seperti kata Mbak Lala, kita maraton bukan sprint. Jadi ketika jiwa-jiwa FOMO bergejolak, langsung ingat, ini perjalanan panjang. Belajar itu seumur hidup. Jangan burnout. Oke, mantap. Oke. Udah sih, Kandit. Oke, ini ada tips dari Kak Catur, bisa dibaca ya teman-teman semua, dan 6 poin. Wah, luar biasa. Terima kasih nih Kak Catur sudah berbagi poin-poinnya. Dan oke, terima kasih karena keterbatasan waktu juga teman-teman. Kalau kita mau ngobrolin wah kita semalam suntuk lah. Mungkin suatu hari ya ketika kita bisa memungkinkan camping bareng, ngobrol deh itu semalam suntuk, mau ngomongin refleksi kayak ngomongin apa kayak. Wah, itu seru banget nanti kalau kemudian momen itu sampai. Oke, terima kasih teman-teman semua. Aplaus dulu dong. Sudah masih ada 66 partisipan loh di pukul 8:30 ini. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan sekali lagi ya materi-materi di Rumah Inspirasi. Nah, ini ada Mbak Lara nih, mungkin ada yang mau disampaikan, diceritakan, atau apa kesannya mungkin dari sharing malam hari ini, dari apa yang disampaikan teman-teman. Silakan Mbak Lara. Ya, terima kasih Kak Nur, Kak Andi, teman-teman semua, sharingnya luar biasa, ikut senang dengan prosesnya. Ya, kita maraton ya teman-teman. Jadi yang terpenting adalah yang bisa dilakukan terus-menerus. Jadi kalau kadang kita mungkin mencoba hal yang keren gitu ya, tapi kalau keren itu kita cuma bisa tahan sebentar nafasnya, berarti mungkin itu nggak cocok buat kita. Jadi apa yang keren buat teman kita belum tentu keren buat kita, karena yang keren buat kita adalah yang bisa kita lakukan terus-menerus setiap bulan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, gitu teman-teman. Bertahun-tahun, oke ya. Jadi buat teman-teman yang baru memulai proses coachingnya, semangat ya. Anda masih baru dimulai awal. Semangat, tapi nggak apa-apa, kan namanya coba. Kalau coba kita bisa coba apa aja gitu. Jadi pada akhirnya teman-teman kita berdamai dengan sebuah hal yang mungkin kita lakukan, yang alat yang paling mungkin kita lakukan terus-menerus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Luar biasa. Saya lagi teman-teman terima kasih Mbak Lala. Terus dulu dong buat Mbak Lala, terima kasih sudah hadir di tengah kita. Silakan Kak Nur, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Oke, baik. Makasih Mbak Lala sudah menambahkan. Baiklah teman-teman, terima kasih ya atas kebersamaan dan kehadirannya di ruang berbagi homeschooling usia sekolah kali ini. Dan sebagaimana kata kunci dalam homeschooling adalah boleh, maka merefleksikan atau merencanakan kegiatan pun menjadi sejatinya adalah pilihan yang boleh dilakukan atau tidak, sesuai dengan kebutuhan keseharian homeschooling teman-teman semua. Tentu saja demi hari-hari yang lebih terkelola, melakukan refleksi dan rencana kegiatan adalah sebuah metode yang sangat direkomendasikan. Selamat melakukan refleksi dan merencanakan kegiatan ya teman-teman. Silakan dimanfaatkan jurnal anak yang ada di Rumah Inspirasi yang bisa teman-teman akses di menu premium printable pada bagian jurnal anak untuk menjadi alat bantu dalam melakukan refleksi dan rencana kegiatan ke depannya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati hari-hari penuh makna di bulan Maret ini. Sampai jumpa di kesempatan ruang berbagi homeschooling usia sekolah berikutnya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito.
Aplaus dulu dong buat Kak Nur sebagai pemantik diskusi kita malam hari ini. Baik teman-teman semua yang mau diabadikan wajahnya di dalam momen seru belajar hari ini, silakan membuka kameranya untuk kita foto bersama. Hanya yang buka kamera yang akan saya cekrek. Sambil menunggu teman-teman semua, saya mengajak teman-teman semua untuk melihat apa yang akan terjadi di bulan Maret ini ya bersama Rumah Inspirasi. Wah, seru nih ya jadwalnya. Silakan nanti teman-teman bisa mampir ke webnya. Akan ada webinar pembukaan Habit Formation sudah terjadi tanggal 1 Maret yang lalu. Hari ini ada ruang berbagi homeschooling sekolah, lalu kemudian nanti penutupan programnya, program ini berlangsung selama 2 minggu, akan diadakan hari Rabu depan pukul 19.30. Nah, sehari setelahnya akan ada webinar pengayaan dari psikolog bersama Mbak Ella. Nah, ini seru nih judulnya ya, kenal emosi anak usia dini ya. Jadi kita juga mudah-mudahan mendapatkan pengayaan dari sini teman-teman semua. Lalu kemudian ada Parents Club Rumah Inspirasi di hari Jumatnya, jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, wah ini padat di situ. Lalu kemudian akan ada webinar memulai homeschooling usia dini di hari Sabtunya. Wah, ini minggu depan, 2 minggu lagi nih, minggu seru ya, minggu penuh dengan kegiatan. Sebelum puasa kan, Dit? Sebelum puasa. Jadi terus kemudian nanti tanggal 19-nya, wah jadi betul-betul dari hari Rabu sampai hari Minggu ada kegiatan Teens Club, baru nanti setelah momen masuk puasa, dan nanti di akhir bulan, di hari Jumat, di tanggal 31 Maret akan ada ruang berbagi homeschooling usia dini yang waktunya digeser ya, tidak di waktu malam, karena di momen bulan Ramadan waktu malam adalah waktu-waktu yang sangat baik untuk teman-teman semua melaksanakan ibadah, maka digeser waktunya untuk kemudian di pukul 2 siang ya, pukul 2 siang sampai kemudian pukul 3 siang, 1 jam di siang hari pada saat akhir bulan Maret ini. Begitu jadwalnya teman-teman semua, silakan dicatat kemudian dan hadiri pertemuan-pertemuan yang menurut Anda penting. Saya sejujurnya agak kaget di sini nih Mbak Lala, biasanya yang ada di spotnya itu tuh sosok seorang anak kecil bernama Wildan. Tapi ini kok Wildannya gede, oh ternyata ibunya. Oke, sip. Luar biasa. Oke, kita foto dulu. Sudah ada sekian wajah di layar saya. Tapi mirip ya sama Wildan. Justru itu penampilannya gitu. Saya sebagai yang suka hadir di Teens Club itu, saya taunya Wildan tuh yang di situ tuh spotnya. Ternyata ada Kaheni, luar biasa. Oke, kita foto dulu. Tangannya kelihatan semua di kamera. 3, 2, 1. Cekrek. Cek dulu, cek. Oke, terima kasih sahabat semua atas kehadirannya di malam hari ini. Semoga mendapatkan manfaat bagi teman-teman peserta coaching. Silahkan berbagi apa yang menjadi golden moment Anda di ruang berbagi malam hari ini. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum bisa hadir dan akan menyimak rekamannya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Belok kiri, jangan lupa belok kanan. Tak melihat lubang, kecemplung di kolam ikan. Selamat melakukan refleksi dan perencanaan agar membuat keseharian homeschooling semakin membahagiakan. Saya Dito, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you, sehat-sehat. Terima kasih Kak Nur, Mbak Lala, teman-teman semua. Terima kasih semua. Kak Nur semuanya.